Suatu masa, ketika dunia baru belajar mengenal uang, lahirlah satu nama yang kelak menjadi simbol kekuasaan tersembunyi. John Pierpont Morgan. Ia bukan sekadar bankir, ia adalah arsitek krisis, penyelamat ekonomi, sekaligus penguasa tak bernama atas masa depan finansial dunia. Ketika Amerika goyah dalam Panic of 1893 dan 1907, pemerintah tak mampu berbuat apa-apa. Dan di saat itulah, Morgan bangkit bukan sebagai warga negara, melainkan penyelamat bangsa. Ia memerintahkan para bankir besar berkumpul di perpustakaannya. Di ruangan yang hanya diterangi cahaya lampu minyak, nasib perekonomian Amerika ditentukan oleh satu tangannya. Dari sana kepercayaan baru lahir, bahwa seorang manusia bisa memegang kendali atas sistem yang mengatur seluruh dunia. Dari kendali itu, lahirlah kekaisaran ekonomi baru. Morgan menggabungkan baja, listrik, dan kereta menjadi raksasa bernama US Steel. Perusahaan pertama yang nilainya menembus miliaran dolar. Ia tak membeli saham, ia membeli sistemnya. Dan ketika kekuatannya terlalu besar untuk dilawan, lahirlah Federal Reserve, Bank Sentral Amerika. Namun ironisnya, lembaga yang katanya dibentuk untuk membatasi kekuasaan para bankir, justru diciptakan oleh mereka. Setelah Morgan wafat, banyak yang menyangka pengaruh itu berakhir. Namun sesungguhnya, bayangan itu hanya berubah bentuk. Dari satu manusia menjadi dinasti. Dari kantor pribadi di Wall Street menjadi jaringan global bernama JP Morgan Chase & Company. Mereka menembus batas negara, menanam orang-orangnya di lembaga-lembaga global, dan diam-diam membangun piramida kekuasaan yang tak tampak. Dari sinilah terbentuk IMF dan World Bank. Atas nama bantuan, mereka mengatur ekonomi negara-negara berkembang. Bukan dengan peluru, tapi dengan utang. Setiap tanda tangan di bawah dokumen pinjaman adalah tali halus yang mengikat satu bangsa kepada sistem global. Sistem yang diciptakan oleh mereka yang dulu berdiri di balik nama Morgan. Perang demi perang meletus. Dan di setiap perang selalu ada bank yang berdiri di tengahnya. Bukan untuk berperang, tetapi untuk membiayai kedua sisi sekaligus. Saat dunia terbakar, neraca keuntungan mereka membesar. Dan setiap kali sejarah diulang, kekuasaan finansial itu semakin dalam mengakar. Dolar menjadi senjata, utang menjadi rantai, dan krisis menjadi alat rekonstruksi. Setiap kali dunia runtuh, selalu ada satu nama yang tampil sebagai penyelamat. JP Morgan Chase, bank yang tak pernah gagal karena dunia tak diizinkan membiarkannya jatuh. Kini kekuasaan itu tak lagi memakai seragam atau mahkota. Ia bersembunyi di balik sistem digital, di balik algoritma, data, dan jaringan keuangan global yang tak bisa disentuh tangan manusia biasa. Mereka tak memerintah negara, mereka memerintah angka. Dan di zaman modern, angka lebih tajam dari senjata. Kisah ini bukan tentang masa lalu, Komandan. Ini tentang sistem yang masih hidup. Tentang bayangan yang terus bergerak di balik setiap fluktuasi pasar, setiap kebijakan moneter, dan setiap krisis yang tampak seperti kebetulan. Sebuah dinasti tanpa wajah yang tak perlu tampil di panggung karena mereka telah menjadi panggung itu sendiri.